Orang yang suka menutup-nutupi kebenaran, maka orang itu juga tergolong kafir, tapi bukan kafir dalam keimanan, tapi kafir dalam perbuatannya. Dah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, kata Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mau mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka itu tahu bahwasannya Allah itu memang betul-betul Tuhan yang patut disembah, Allah yang maha kuasa, Allah maha segalanya, maha menghidupkan, maha mematikan. Dia tahu itu, tapi dia tetap kafir, tetap menutupi kebenaran. Apa kata Allah? Hati-hati, lan tughniya anhum, sekali-kali sungguh tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi mereka. Apa yang tidak bermanfaat? Dua, amwaluhum wa auladuhum, yaitu harta-harta mereka itu dan anak-anak mereka. Pertanyaannya, kenapa yang disebut di sini bahwasannya yang tidak memberikan manfaat, tidak berguna bagi orang-orang kafir itu adalah harta mereka dan anak-anak mereka? Dari apa? Minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun. Pertanyaannya, kenapa hanya dua ini yang disebut oleh Allah? Amwal wa aulad, harta dan anak. Ini tafsir. Mengapa kok Allah menyebutkan hanya dua? Hanya harta dan anak yang tidak akan bisa bermanfaat bagi orang-orang kafir itu besok untuk menyelamatkan mereka dari siksanya Allah. Kenapa? Nah, dua inilah para santri dan para pendengar di rumah. Dua hal ini biasanya selalu digunakan oleh manusia pada saat mendapat apa? Masalah. Ini perhatikan, harta yang banyak, kaya raya, itu biasanya pada saat manusia mendapatkan permasalahan hidup di dunia, maka harta itu dijadikan andalan. Harta bisa membantu manusia keluar dari masalah. Contoh, Habib bisa kasih contoh. Orang menjadi tersangka, kemudian diadili, maka dia diputuskan mendapatkan hukuman 10 tahun, misalkan 10 tahun, atau membayar denda 1 miliar dikurangi hukuman 2 tahun. Paham enggak ya? Paham? Contoh, Habib bisa ulangi. Contoh, orang yang kemudian divonis oleh hakim, dia harus dihukum 10 tahun. Kemudian dengan membayar denda 1 miliar, hukumannya dikurangi 2 tahun menjadi 8 tahun. Harta bisa menolong orang-orang yang dalam masalah, tapi pada saat dia punya masalah di dunia, bisa harta digunakan agar supaya dia lepas dari persoalan. Harta bisa membantu pada saat di dunia dan urusannya dengan sesama manusia. Harta bisa membantu
Kemudian anak juga bisa membantu. Anak juga bisa membantu. Anak juga bisa. Contoh, Nabi bisa kasih contoh. Kalian naik sepeda motor, ya besok misalkan sudah berkeluarga punya anak, naik sepeda motor kecelakaan di jalan, nabrak orang. Kok dilalah kamu punya anak seorang polisi misalkan, ya, maka anakmu kira-kira bisa membantu enggak untuk meringankan hukumanmu? Bisa enggak? Bisa. Aku punya anak polisi, anakku akan bisa membantu. Bisa. Itu urusan di dunia. Bisa. Anak harta akan membantu mengeluarkan kita dari segala masalah di dunia, bisa, lantaran urusannya dengan sesama manusia. Tapi besok pada saat di akhirat, maka kata Allah, hei orang-orang yang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'a. Hei orang-orang kafir, sesungguhnya hartamu yang banyak yang melimpah itu, anakmu yang banyak yang menjadi pejabat-pejabat itu, semuanya tidak akan berguna bagi dirimu, tidak akan bisa menyelamatkan dirimu minallahi syai'a, dari siksa Allah. Perhatikan, ada kata syai'a di sini. Syai'a. Syai'a ini maksudnya sedikit pun. Maksudnya sedikit pun bagaimana? Harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kaya raya, anak-anaknya yang menjadi pejabat-pejabat semuanya, maka semuanya itu tidak akan bisa membantu orang tuanya untuk terlepas dari siksanya Allah. Syai'a, sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya jangankan menyelamatkan dari siksa. Jangankan menyelamatkan dari siksa, mengurangi siksa saja, mengurangi siksa tidak bisa. Syai'a, sedikit pun nggak bisa. Jangankan bisa membantu orang tuanya lepas dari siksanya Allah, jangan, tidak mungkin. Harta seberapa banyak pun, kalau urusan dengan manusia, harta bisa digunakan nggak? Kalau sama Allah, harta bisa digunakan nggak? Kenapa? Kalau kita sedang berurusan dengan Allah, harta tidak bisa berguna. Kenapa? Karena Allah memiliki segalanya. Allah tidak butuh apapun dari harta kita, karena Allah yang memiliki harta kita itu. Jadi Allah nggak butuh. Kalau manusia butuh, kena 1M 2M, ya. Allah nggak butuh. Anak, kalau urusan sama manusia, anak bisa bantu nggak? Misalnya anaknya jadi pejabat tinggi, ya, maka saat orang tuanya punya masalah, anaknya bisa bantu nggak? Bisa, karena urusannya sama manusia. Maka anaknya akan datang yang pejabat itu, kemudian yang punya masalah dengan ayahnya pasti akan ada rasa takut. Tapi lek urusan ambek Gusti Allah, punya anak pejabat, terus anaknya mau nakut-nakuti Gusti Allah, bisa? Ya gak bisa. Menghayal, Allah nggak takut sama sekali, dipites malah, ya, sama Gusti Allah malah dipites. Nah, jadi minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun, jangankan menyelamatkan, menghindarkan dari siksa, mengurangi siksa sedikit saja nggak bisa.
Baik, para santri, para pendengar di rumah, coba kita perhatikan. Innalladzina kafaru, yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka harta anak mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan innalladzina amanu? Kalau bagi orang-orang yang beriman, bagaimana? Harta itu bagaimana? Anak bagaimana? Harta bisa menyelamatkan orang-orang yang beriman dari siksa Allah? Bisa, asalkan hartamu dari yang halal. Hartamu kamu pergunakan untuk fisabilillah, untuk bantu orang lain, maka hartamu akan bisa menyelamatkan dirimu besok. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Anak bagi orang-orang yang beriman, apakah anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya? Bisa menyelamatkan orang tuanya? Bisa, bagi orang-orang yang beriman. Tapi asalkan, perhatikan, asalkan anaknya memang soleh soleha. Kalau anaknya toleh, jangankan menyelamatkan orang tuanya, justru anaknya yang akan narik orang tuanya sama-sama nyebur ke dalam neraka. Jadi kalau bagi orang yang beriman, harta bisa menyelamatkan, tapi juga harta bisa menyengsarakan. Anak bagi orang yang beriman bisa menyelamatkan, tapi anak juga bisa menyengsarakan. Tapi bagi orang yang kafir kepada Allah, harta, anak, semuanya tidak bisa menyelamatkan. Fahim tuh? Bisa dipahami? Baik. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu lan tughniya anhum, sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, amwaluhum, harta-harta mereka itu, wa auladuhum, dan anak-anak mereka, biarpun anaknya 100-200 orang, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Dari apa? Minallahi syai'a, dari siksa Allah sedikit pun. Karena apa? Maka orang-orang kafir itu, kata Allah, wa ulaika, dan mereka itulah, mereka itu siapa? Orang-orang yang kafir kepada Allah, waqudun nar, mereka adalah bahan bakar api neraka. Masya Allah, bahan bakar api neraka. Beberapa waktu yang lalu kalian buat api unggun. Bahan bakarnya apa? Kayu. Kayu itulah yang memunculkan api. Ada api karena kayunya terbakar. Semakin banyak kayunya, semakin besar bara api. Maka kayu yang terbakar itu diselubungi oleh bara api. Bagian bawahnya api, bagian atasnya api, samping kanan, samping kiri api, terbungkus api. Karena kayu itulah yang menjadi bahan bakarnya api. Maka waqudun nar, manusia yang akan menjadi bahan bakar api neraka itu besok, kata Allah, dia akan diselubungi oleh api. Di bawah karpetnya berupa api, di atas selimutnya berupa api, di samping kanan kiri semuanya api, sehingga manusia itu tidak akan bisa lepas dari api. Semakin banyak manusia-manusia yang kafir kepada Allah, maka bahan bakar api nerakanya juga akan semakin banyak bahan bakar api neraka, maka bara api nerakanya akan semakin besar. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang digambarkan oleh Allah kepada orang-orang yang tetap dalam kekafiran kepada Allah. Padahal sudah diberikan penjelasan-penjelasan yang cukup banyak untuk mereka, tetapi
telinga mereka seperti mata mereka seperti hati mereka seperti batu, sehingga semua penjelasan tidak ada yang masuk di akal fikirannya. Maka manusia yang seperti itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika waqudun nar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk qudun nar. Mudah-mudahan kita tidak sampai menjadi bahan bakarnya api neraka.